kalau saya nih mengelola negara, saya akan hidupkan lagi Kopkamtib yang dulu dipegang Laksamana Sudomo. Tugasnya mengenforce keamanan dan ketertiban. Jadi checklist kejahatan ya. Pertama-tama, siapa saja yang melakukan kejahatan 3 kali atau lebih untuk hal yang sama, tembak mati. Misalnya maling motor, ketangkep keluar, maling lagi, ketangkep keluar, maling lagi, udah eksekusi saja. Siapa saja yang memperkosa lebih dari sekali, tembak mati. Bandar narkoba ketangkap 2 kali melakukan hal yang sama, tembak mati. Koruptor di bawah 10 miliar miskinkan. Koruptor di atas 10 miliar tembak mati. Negara Tiongkok di awalnya ada banyak proyek yang membangunnya dengan menggunakan uang dolar atau pinjaman dolar. Ketika di tahun 2017 awal perang dagang dengan Amerika, Tiongkok menyadari ada hal yang berbahaya, yaitu besarnya hutang luar negeri mereka. Karena secara teknis, setelah perang dagang biasanya diikuti dengan perang currency. Kalau perang currency terjadi, misalnya seperti di Indonesia di tahun 98 yang menggulingkan pemerintahan Soeharto, currency warfare-nya dilakukan rupiah dibanting minus 500%. Maka mereka melakukan strategi. Tiongkok melakukan yang namanya export debt atau mengirim hutang ke luar negeri. Tiongkok itu bukan jago ekspor barang produksi saja, namun mengekspor hutang mereka juga bisa. Caranya bagaimana? Cari negara-negara yang merasa dirinya miskin, yang merasa tidak punya uang, yang membangun memerlukan direct investment atau investasi asing. Diinfiltrasi dulu idenya ke penguasa bahwa investasi asing itu penting untuk masuk ke negara yang tidak punya uang. Padahal itu hanya ide saja. Kalau pejabatnya nggak ngerti, perlu uang asing, dolar misalnya, atau perlu investasi asing untuk membangun, nah masuk tuh barang. Ketika sudah percaya bahwa satu-satunya cara membangun adalah dengan investasi asing, maka masuklah satu paket barang Tiongkok tadi. Mesin tadi yang di Tiongkok yang berhutang dengan negara Amerika atau negara asing, mesinnya dibongkar, dipreteli, direkondisi supaya terlihat baru, lalu dikirim ke negara yang mau diinvest dengan nilai harga baru. Masuk ke negara yang mau diinvest tadi, tidak dengan uang sepeser pun mereka keluarkan modal. Barang tadi dari Cina masuk, dibangun oleh Tiongkok, dipasang oleh Tiongkok, dikendalikan oleh Tiongkok, dioperasikan oleh mereka di negara lain. Lalu negara yang diinvest tadi senang karena tidak pakai modal, di mana Tiongkok dikesankan sebagai negara komunis yang baik sekali, mau membantu ekonomi negara tersebut. Lalu negara yang tidak mengeluarkan modal sedikit pun tadi mulai menyicil investasi Tiongkok asing tadi dan dibayarnya pakai dolar. Di sini Tiongkok dapat 2 hal. Negara yang diinvest menanggung hutang mereka dan nyicili hutang Tiongkok. Bahkan selain melunasi hutang Tiongkok, juga memberi kelebihan luar biasa besar uang dolar sebagai cadangan devisa Tiongkok karena untungnya gede banget dari mesin bekas dihargai mesin baru. Untungnya geopolitik dan geoekonomi para pejabat Indonesia jago-jago. Pejabatnya tidak segeblek negara yang terperdaya dengan langkah kolonialisasi 5.0 ala Tiongkok tersebut dengan strategi ekspor debt tadi. Bayangkan kalau pejabatnya nggak ngerti, seperti negara Papua Nugini misalnya yang berhasil dikerjai Tiongkok. Wah, bisa-bisa anak cucu bangsa tersebut bisa menghujat sampai akhir zaman kepada pejabat yang berkuasa yang bisa dikadali sama komunis Tiongkok. Bener deh, kita harus tiru cara Tiongkok tersebut, bukan mengikuti maunya Tiongkok. Misalnya, menarget mengambil bahan baku alam sebuah negara. Karena aslinya Tiongkok itu tidak punya bahan baku mineral di negaranya. Kalaupun punya, itu bukan dari tambang di Tiongkok, tetapi tambang di Afrika, tambang di Asia Barat, di mana mereka beli bahan baku mentah yang termurah, dibuang sedikit pengotornya lalu semua diangkut. Sehingga logam tanah jarang, rare earth yang mengandung 17 unsur seperti scandium, yttrium, 15 unsur lantanida seperti lanthanum, samarium, europium, cerium, terbium, dan lain selanjutnya. Semua mineral sebuah negara kalau perlu yang ada di daftar tabel periodik diambil semua sama mereka. Kita semua tahu logam tanah jarang itu mineral ikutan. Jadi negara penghasil mineral seperti banyak negara Afrika, pejabatnya dibeli oleh Tiongkok. Undang-undang negara penghasil mineral tersebut diyakinkan bahwa bayar mineral utama yang termurah saja. Dan Tiongkok selalu berhasil menipu daya negara-negara Afrika tersebut. Banyak negara sudah berhasil Tiongkok kadali. Sekali lagi, untung negara Indonesia pejabatnya dan anggota parlemennya pinter-pinter dan nasionalis. Nggak segoblok pejabat dan politikus negara Afrika yang suka duit murah dengan menjual
menjual tanah air mereka sehingga usaha seperti yang Tiongkok lakukan di Indonesia tidak berhasil. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Amin ya Allah, Engkau limpahi bangsa Indonesia dengan pemimpin yang peduli, yang mendahului rakyatnya daripada kepentingan partainya, bahkan daripada keluarganya. Pejabat Indonesia lebih mementingkan rakyatnya. Amin ya Allah. Juga ada yang penting lagi yang wajib ditiru dari Tiongkok adalah bagaimana keluarga pejabat dibawa mengunjungi penjara koruptor. Di sana keluarga pejabat tersebut sengaja diperlihatkan pejabat koruptor yang dihukum diletakkan di penjara yang sangat miris sekali dilihatnya sehingga badan mereka kurus kering sambil menunggu hukuman mati. Efek keluarga, anak, istri, ayah, ibu dibawa ke penjara koruptor tadi berhasil membuat keluarga pejabat menghentikan niat aji mumpungnya memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Dengan demikian pejabat tidak akan berani korupsi. Kalau sekarang di Indonesia bagaimana? Sudahlah, kalian yang jawab. Road trip perjalanan keluarga pejabat ke penjara para koruptor bisakah dijalankan? Iya, ini adalah salah satu cara membasmi korupsi dan saya yakin pejabat sekarang pasti akan menjalankan contoh baik yang dilakukan oleh Tiongkok ini dalam waktu segera. Berikutnya adalah bagaimana menghentikan korupsi cross border country, yaitu proyek yang transaksinya terjadi di luar negeri, di mana korupsi dan kickback ataupun fee karena tidak bisa terdata. Jadi mengerti kan kalau banyak pejabat di Tiongkok melakukan proyek di luar negeri adalah untuk bagi-bagi kue jabatan. Jadi kalau ada proyek Tiongkok di Papua Nugini, pejabat Cina ngantongin duit dari Papua Nugini, pejabat Papua Nugini ngantongin duit dari proyek Tiongkok. Yang Tiongkok korupsi duit Tiongkok di luar negerinya, pejabat Papua korupsi duit negaranya di luar negeri. Disinilah mengapa pejabat banyak negara senang berinvestasi asing di sebuah negara, karena masing-masing pihak bisa cross data dan cross transaksi di luar negara masing-masing yang sulit dibaca oleh PPATK negara masing-masing. Jadi hilang peluang korupsi di dalam Tiongkok, diubah korupsinya di luar Tiongkok. Di sisi ini kita mengingatkan, yang di dalam Tiongkok kita tiru dengan keluarga dibawa road trip ke dalam penjara koruptor. Nanti terlihat dengan jelas betapa titik-titik sarana penjahat koruptor itu di penjara di Indonesia. Lalu masih bisa main di luar negeri ya ternyata. Lalu bagaimana menyetop sementara cara bernegaranya adalah mengajak investasi asing masuk? Kok jadi serba salah begini ya bernegaranya? Sekali lagi, untung itu semua terjadi bukan di negara kita yang tercinta ini, tapi di negara tetangga yang berdebah itu. Hari ini santai mas, saya kirim jemputan ke rumah, jam 14 kita ketemuan bagaimana? Sebuah WA yang saya hanya jawab, siap. Maka dalam waktu kurang dari 30 menit tibalah saya di wilayah dalam tanda petik terbatas dan terlarang. Dalam diskusi panjang penuh dengan candaan, itu adalah ciri khasnya tanpa terasa jam menunjukkan pukul 16-an. Di mana sang tuan rumah mengatakan, kok saya lapar ya? Mas Bosman bagaimana? Yang saya jawab cepat, lapar lah. Lalu dua orang dipanggilnya dan dia berkata, saya ingin bakmi GM, 2 buat Pak Mardigu 1. Yang dijawab, maaf posisi agak jauh, izin. Suasana hening sejenak. Kemudian dia masih di tempat duduknya, menengadahkan wajahnya hanya dengan tatapan mata dalam. Yang kemudian dengan nada pelan dia melanjutkan perintahnya dengan pernyataan darinya. Saya suka kuahnya masih hangat. Siap, itu saja satu kata keluar dari dua orang yang berdiri dengan sikap sempurna. Saya tahu di otak keduanya pasti berpikir keras bagaimana caranya kuahnya masih hangat. Artinya harus cepat-cepat. Ternyata kurang dari 20 menit kami pun dihidangkan apa yang diperintahkan tadi. Saya dalam hati berkata, gak ada kenikmatan selain kenikmatan berkuasa dan berdaulat rupanya. Berhadapan dengan orang yang hanya satu level di bawah penguasa sebuah negara, ternyata secara internal organisasinya, mereka orang yang bukan hanya dihormati, tetapi kata-katanya adalah perintah, batuknya adalah kode, jalannya adalah ajakan, telunjuknya adalah arah, genggamannya adalah masa depan. Sahabat saya ini, saya kenal lama. Dulu seragamnya terang, sekarang gak jelas apa ya, abu-abu atau hitam kali ya. Organisasi yang dia pimpin ini banyak ditakuti orang yang berpikiran negatif buat NKRI ini. Dia pemimpin sekelompok pasukan elit dan shadow, kecil, terpilih, dan sangar. Diskusi kemarin adalah membahas pertanyaan mendasar yang saya berikan kepadanya, di mana dia mengundang saya khusus berdiskusi tentang hal ini. Tinggi mana human right dengan nation right? Tinggi mana hak asasi manusia dengan hak asasi negara untuk bisa hidup utuh dan langgeng? Misalnya, beberapa orang teroris yang membom dan membunuh 200 saudara sebangsa dan setanah air. Namun otaknya teroris yang membela agama
agama tertentu, agama yang mengklaim surga adalah milik mereka boleh membunuh sesama saudaranya. Kemudian ketika dia ditangkap beserta kaki tangan dan organisasinya, katakanlah ada 25 orang. Ketika mau dijatuhi hukuman mati, maka sekelompok pembelanya berbungkus agama mengatakan hukuman mati tersebut melanggar HAM. Loh kok enak sih? Sementara dalam melaksanakan keadilan, manusia berhati bengis teroris berbungkus agama tadi telah membunuh 200 orang manusia tak berdosa. Di mana di doktrin otaknya yang 200 orang tadi akan syahid masuk surga. Jadi dia sang pelaku dan perancang tindakan pembunuhan tadi tidak merasa berdosa. Dan pendukungnya juga merasa ini semua melaksanakan perintah Tuhan. Atas nama HAM, hak asasi manusia, mereka berlindung. Bagi saya, dan ini saya katakan ke beliau, itu mereka melanggar dua hal, human right dan nation right. Maka jawabannya, hukumannya mati. Ada hal yang pasti kita pegang erat-erat di dalam bernegara adalah jangan pernah ubah pondasi bernegara, yaitu nation right, nation interest, dan survival of the nation. Ini di atas segalanya di dalam bernegara. Dan dalam pelaksanaannya ada 7 pilar, yaitu Ipolexos Budhankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi sesuai undang-undang, presiden bekerja dibantu oleh para menteri. Maka pecah 7 saja kementerian dengan masing-masing terdiri dari 4 alias hanya 28 departemen. Kelar sudah bernegara, gak usah banyak-banyak, sederhana. Namun ya gak sesederhana sekarang cuman pakai MMT satu menteri doang, jabatannya ad hoc lagi, apa-apa dia lagi, apa-apa 4L lagi. Ya gak sesederhana itulah bernegara. Rumitin dikit lah ben ketok pinter bernegaranya. Balik lagi atas nama nation right. Saya mengatakan kepadanya, kalau saya nih mengelola negara, saya akan hidupkan lagi Kopkamtib yang dulu dipegang Laksamana Sudomo. Tugasnya mengenforce keamanan dan ketertiban. Jadi checklist kejahatan ya. Pertama-tama, siapa saja yang melakukan kejahatan 3 kali atau lebih untuk hal yang sama, tembak mati. Misalnya maling motor, ketangkep, keluar, maling lagi, ketangkep, keluar, maling lagi, udah eksekusi saja. Siapa saja yang memperkosa lebih dari sekali, tembak mati. Bandar narkoba ketangkap 2 kali melakukan hal yang sama, tembak mati. Koruptor di bawah 10 miliar, miskinkan. Koruptor di atas 10 miliar, tembak mati. Misalnya, kita ambil contoh negara tetangga. Apa yang dilakukan Duterte? Ini adalah tindakan dirinya atas nama nation right. Dan dia berhasil menurunkan angka pemakaian narkoba hingga 90% dan menurunkan tindak kriminal di Filipina hingga tinggal 30%. Tegas, kejam, terarah. Itu baru pemimpin. Siapa organisasi resmi negara yang akan menjalankannya? Ya organisasi ini. Demikian jawaban singkat saya kepadanya. Lapor gih ke RI1 dan jajaran yang berkepentingan. Kriminal di Indonesia harus diselesaikan secara adat, secara nation right. Tak perlu semuanya dieksekusi. Efek jerah pasti didapat. Berhamburan mereka lari ketakutan sisanya.